Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbagi pengalaman dan juga materi terkait bencana industri. Dan terutama untuk mengenal suatu bencana, kita pasti harus mengetahui terlebih dahulu apa saja jenis-jenis bencana yang sudah pernah terjadi, baik di negara kita Indonesia ataupun di luar negeri. Oleh karena itu, sebagai pengetahuan pertama, maka kita harus mengenal apa saja yang menjadi prinsip dasar dari suatu bencana. Bencana. Apa definisi suatu bencana? Kalau kita kutip dari istilah yang disajikan oleh Departemen Kesehatan, bencana itu merupakan suatu peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam dan ulah manusia, sehingga menimbulkan gangguan dalam kehidupan manusia disertai dengan kerusakan lingkungan. Nah, akibatnya terjadi ketidakberdayaan dari potensi yang ada dan tidak berjalannya prosedur rutin dari suatu perusahaan ataupun lingkungan masyarakat yang mengalami bencana. Perlu kita ketahui bahwa prinsip dasar dari suatu bencana, terutama dalam penanggulangannya, ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, pada peraturan ini menjelaskan bahwa bila terjadi suatu bencana, maka prinsip dasar yang perlu diperhatikan ada 9 hal. Apa itu? Pertama, cepat dan tepat. Ini adalah poin pertama bahwa menunjukkan ketanggapan kita terhadap suatu kejadian. Kita harus cepat dalam melihat situasi dan melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi situasi tersebut. Yang kedua ada prioritas. Ya, prioritas di sini kita dapat memilih mana hal yang paling prioritas pada saat bencana itu terjadi. Dan ini akan didukung dengan adanya poin ketiga, yaitu koordinasi dan keterpaduan. Jadi di sini harus bersatu, tidak bisa masing-masing. Jadi akan ada koordinasi secara multisektor dan semua orang dapat terlibat untuk membantu dalam mengatasi suatu bencana. Poin keempat adalah berdaya guna dan berhasil guna. Apapun yang kita lakukan pada saat kejadian bencana harus memiliki unsur ini. Kalau tidak ya sia-sia, kita akan menambah kerugian dari dampak bencana yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Ini biasanya akan terlihat pada saat kita sudah masuk masa recovery. Ya, pada saat kita sudah mengatasi atau mulai selesai mengevakuasi, kita akan melakukan sedikit transisi ke arah pasca bencana, dan di sini akan ada program-program yang didukung oleh pemerintah setempat ataupun bidang lainnya, sehingga akan membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Dan hal ini akan ditunjang ataupun didukung dengan poin ke-6, yaitu adanya kemitraan. Nah, dengan adanya kemitraan, maka poin ke-7 akan menunjukkan adanya suatu pemberdayaan. Sehingga di sini baik masyarakat yang terkena dampak itu dapat diberdayakan kembali sehingga dia bisa bangkit dan kembali membangun dirinya secara mandiri dari efek dan dampak bencana yang dialaminya. Dan di sini perlu ditekankan poin ke-8, tidak boleh ada diskriminatif ataupun proletis. Nah, ini sudah ada di dalam aturan undang-undang untuk penanggulangan bencana dan merupakan prinsip dasar yang harus ditaati. Prinsip dasar tersebut berlaku ya untuk semua jenis bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, ataupun bencana karena ulah manusia termasuk bencana industri. Di mana berdasarkan klasifikasinya, biasanya suatu bencana itu dapat dibagi menjadi 3. Kalau kita lihat berdasarkan sumber, bencana itu terjadi karena peristiwa alam, ulah manusia, atau hal yang lebih kompleks lagi. Nah, kalau kita lihat dari berdasarkan waktu munculnya suatu bencana, bisa dikatakan secara mendadak dan bisa perlahan. Nah, ini menunjukkan kata kunci bahwa sebenarnya bencana itu masih bisa kita cegah. Dan yang ketiga adalah kalau kita lihat klasifikasi bencana berdasarkan jenisnya, itu disebut dengan ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Apa bencana sosial contohnya? Inilah konflik sosial, ya seperti misalnya kejadian di Gaza itu termasuk bencana ya,
yang secara sosial, yang akan bisa efeknya kalau secara sosial ini memberikan efek psikologis, ya, membuat kesehatan mental dari orang yang mendapatkan dampak bencana terganggu. Ini juga merupakan perhatian kesehatan masyarakat ataupun bidang ketiga, karena kita sebagai orang ketiga tetap harus melindungi masyarakat siapapun itu, termasuk pekerja kita, untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman. Mungkin itu yang menjadi penekanan sebagai pertama pertemuan ini. Di sini kita harus memegang yang namanya prinsip dasar bencana, dan kita harus mengenali dan siap ataupun tanggap terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana klasifikasi dari bencana, mungkin sekarang saya ingin kalian untuk sedikit berlatih dengan kita diskusikan berbagai kejadian bencana. Jadi di sini coba tolong diberi tanggapan dan tuliskan di kertas lembar atau di buku tugas, dan ini nanti akan difotokan dan dikirim ke saya sebagai tugas ya. Nah, apa yang mau didiskusikan? Di sini saya menampilkan ada foto bencana alam seperti erupsi Gunung Sinabung ataupun gempa yang terjadi di Lombok dengan besar kekuatan gempanya sebesar 7 skala Richter. Nah, kemudian ada kecelakaan industri ya, yaitu meledaknya PLTN Chernobyl dan ledakan penyimpanan LPG di San Juanico. Lalu ada konflik sosial, yaitu konflik sosial antara Israel dan Palestina. Ini merupakan jenis bencana yang dapat kita diskusikan hari ini. Yang saya minta dari kalian adalah coba beri tanggapan kalian bagaimana fenomena bencana ini merupakan bagian penting dari K3 untuk dibahas, terutama terkait dalam penilaian resikonya. Coba lakukan penilaian dari bencana yang telah saya sajikan tadi, baik bencana alam, bencana industri ataupun konflik sosial. Apa yang menjadi bahaya, apa yang menjadi satu faktor yang kerentanan, dan juga bagaimana resiko bencana, untuk melihat kira-kira untuk mengatasi hal tersebut langkah penanggulangan apa yang bisa kita kerjakan. Baik, silakan coba dituliskan di buku latihan Anda. Jadi tugas ini kita coba bagi kelompok, 2 orang saja dalam satu kelompok. Jadi silakan didiskusikan. Dengan pertama kali coba dipilih salah satu kejadian bencana industri. Ya, bencana industri bukan bencana alam. Jadi ini fokus pada bencana industri sebagai objek pembahasan saudara. Nah, lakukan analisis terhadap sumber penyebab dan bahaya dari kejadian bencana yang dipilih. Lalu susunlah manajemen bencana agar kejadian bencana tersebut tidak terulang lagi. Jadi dalam menyusun perencanaan manajemen bencananya, jangan lupa untuk diuraikan apa-apa saja langkah dari preparedness-nya, respon yang harus diperhatikan, kemudian tetapkan juga langkah recovery yang harus dilakukan, dan susun upaya mitigasi bencananya, serta uraikan bagaimana rencana close out dari bencana yang sudah diselesaikan. Nah, saya kasih contoh misalnya kejadian Lapindo ya, ini boleh dikaji lebih dalam lagi, saya hanya beri contoh saja. Kalau ada kejadian seperti lumpur Lapindo yang sifat ini sudah sangat kronik, nanti kalian harus kaji bagaimana penyebabnya, dan di situ kalian harus menentukan apa langkah preparedness agar kejadian lumpur Lapindo ini tidak terjadi lagi. Ya, tidak bisa, silakan Anda explore silakan kalian explore dari berita-berita yang ada, dari surat kabar boleh, dari televisi boleh, atau dari YouTube, dan silakan disajikan dalam bentuk PowerPoint.